Kalau Jadi nggak langsung kalau diberikan. di pemilu itu kan kuasi peradilan, kita Oh, sidangkan sengketa namanya. Tetapi kalau di pemilihan itu beda, yaitu pertama langkahnya adalah persuasif, yaitu sebagai apa pendekatan dulu lah, ya. musyawarah dulu antar pihak, itu antara para pihak. Mau nggak dilakukan untuk Ini. Jawa Tengah sih alhamdulillah tingkat partisipasi politik ya maksud saya itu adalah lebih tinggi dibanding provinsi lain. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali berjumpa lagi dengan teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dengan episode-episode kita sebelumnya. Dan tentunya kita akan menghadirkan selalu narasumber tamu yang sangat menarik dan tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Dan untuk kali ini kita sudah hadirkan tokoh yang sangat kita nanti-nantikan dan tentunya penting pada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Jawa Tengah khususnya, dan sangat sibuk pada 2024 yang lalu, dan bersyukur beliau bisa bergabung di studio podcast kali ini, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah bergabung, sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng. Sama-sama, kita juga berterima kasih sudah diundang di podcast KPU Jawa Tengah. Yang kita nanti-nantikan sih Bapak Ya. di 2024 yang banyak kesibukan dan sepertinya salah satu tokoh yang sangat dicari-cari oleh masyarakat Jawa Tengah. Enggak juga. Di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2024 tentunya banyak kesibukannya. Betul. Apa saja sih Bapak di Bawaslu yang menantang dan menarik bagi Bapak? Jadi waktu pemilihan tahun 2024 kemarin secara serentak ini memang menjadi satu tugas dan wewenang Bawaslu ya untuk melakukan yang namanya pengawasan seluruh tahapan. Ya. Nah, tetapi dari sana kalau kita lihat dari perspektif regulasi kan tugas dan penyelenggara ini kan sebetulnya ada 3, yaitu KPU, Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan. Ya. Tapi memang kita tujuan utamanya sama, yaitu bagaimana menghasilkan satu pemilihan atau pemilu yang demokratis. Nah, tapi memang dari sana dipisah lagi nih tugas Bawaslu apa. Nah, pertama memang ada 3 tugas besar kalau kita bicara regulasi Undang-Undang 7 2017 ya. Pertama adalah secara garis besarnya adalah melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua pengawasan, yang ketiga adalah penindakan. Nah, dari sana terhadap kemarin pemilihan memang kita mengawasi semua tahapan. Ada 12 tahapan besar ya, kalau mungkin pertama adalah pra ini kita bagi menjadi bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan atau perekrutan badan atau KPU. Nah, itu mulai yang sempat ramai pada saat itu. PPK, PPS, kemudian KPPS. Nah, itu masuk peranya. Kemudian juga terhadap sosialisasi. Ini menjadi tugas kita juga apa yang dilakukan sosialisasi KPU, pemilih. Nah, itu peranya. Kemudian masuk kepada tahapan pengawasan terhadap misalkan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih ya, kemudian masuk kepada pencalonan, terus persyaratan calon, kemudian pendaftaran calon, kemudian pada proses pengesahan calon. Nah, itu kemudian baru masuk kepada kampanye, kemudian masuk logistik, kemudian pungut hitung, kemudian rekapitulasi sampai pengesahan. Nah, itulah salah satu tugas itu yang
Nah, kemudian dari sana itu ada namanya pencegahan. Betul. Nah, pencegahan itu apa? Mengantisipasi potensi-potensi yang nanti timbul. Nah, base-nya dari mana? Yaitu kita base-nya adalah 2019 atau 2020 pemilu terakhir. Nah, itu kita tarik menjadi potensi-potensi kerawanan yang namanya. Oh, Yang iya. menimbulkan nanti kerawanan itu salah satu sebagai media antisipasi bagi Bawaslu untuk menentukan metode dan cara pengawasan, kurang lebihnya gitu bahasa sederhananya. Nah, dari proses pencegahan itu terbitlah yang namanya indeks kerawanan pemilu atau pemilihan. Nah, kemarin kalau kita bicara pemilihan di 2024, memang kemarin ada beberapa banyak indikator. Salah satunya adalah ada dimensi. Kalau kita bicara di IK indeks ya, bahasa indeks kerawanan kita adalah dimensi. Ada 8 indeks kerawanan itu yang kita masukkan di 16 indeksnya atau peta kerawanannya lah. Nah, dari sana termasuk salah satunya kontestasi politik, kemudian penyelenggaranya, kemudian sosial budaya, kemudian masa tahapan pungut hitung dan lain. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri tingkat kerawanannya alhamdulillah sedang. Nggak masuk ke 10 besar nggak ya, Pak, masuk ya? 10 besar yang paling rawan. Nah, di provinsi lain tuh kerawanannya tinggi. Tetapi ada satu indikator kita atau satu dimensi, yaitu pada pemungutan suara kemarin. Nah, itu tinggi, tetapi nggak di semua Jawa Tengah. Hanya beberapa indikator, yaitu terkait rawan bencana. Oh, Yang iya. kemarin kita ingat tuh di Pekalongan ada Betul, kebanjiran, banjir, terus iya. rob di mana itu Demak dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu indikatornya. Nah, alhamdulillah sih dari the whole proses semua tahapan kemarin rata-rata hanya di dimensi itu. Nah, dari sana kemudian melakukan lagi yang namanya tugas utamanya, yaitu penindakan. Oh, Nah, penindakan ini mungkin Mbak Nunung paham lah, kemarin ada pelanggaran administratif iya, yang betul. menyangkut tata cara, prosedur dan mekanisme. Banyak nggak sih, Pak, di Jawa Tengah yang terjadi atau yang dilaporkan ke Bawaslu? Kalau yang dilaporkan di Jawa Tengah semuanya ya 339. Oh. Nah, tetapi itu kan dipecah-pecah. Betul. Ada yang masuk ke ini kotak administratif, kotak pidana, kotak etik, kotak administratif dan hukum lainnya. Nah, dari sanalah kalau kita bicara 339 itu yang tertinggi adalah administratif terhadap tata cara dan prosedur. Misalkan seperti ini kita tarik ya, pengawasan kemarin PPK maksudnya administratif. Ada yang misalkan suami istri kan nggak boleh itu diregulasi, Masih di badan penyelenggara itu berarti. itu kemudian ada juga yang masuk partai politik. Nah, itu kita masukkan ke sana. Kemudian masuk ranah apalagi ya, sengketa terhadap pendaftaran calon, itu masuk administratif. Ada juga masuk juga sengketa. Nah, kayak gitu. Jadi dipilah-pilah betul mana yang masuk ranah pelanggaran administratif nih. Itu kan hanya rekomendasi kepada KPU dan seluruh jajaran. Betul. Nah, kemudian sengketa proses di pencalonan kemarin itu ada di 9 titik di kabupaten. Oh. Nah, 9 titik itu alhamdulillah ada yang berhasil diselesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, ada mekanisme itu. Kalau Jadi nggak langsung di kalau di pemilu itu kan kuasi peradilan, kita sidangkan sengketa namanya. Tetapi kalau di pemilihan itu beda. Yaitu pertama langkahnya adalah persuasif, yaitu sebagai pendekatan dulu lah. Ya. Musyawarah dulu antar pihak, itu antara para pihak mau nggak dilakukan ini ya gitu. Kalau itu nggak tercapai, baru yang namanya sengketa naik lagi ke levelnya. Seperti kemarin sengketa proses di pencalonan, ingat waktu Kendal. Oh, Nah, iya. itu kan sempat booming gitu. Betul. Nah, itu akhirnya diputus tidak itu. Nah, kayak gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Dari 300 berapa, Pak? 39. 339 ini kalau kita tarik ke belakang berdasarkan pengalaman masa lalu, ini ada nilai peningkatan atau sempat turun ini, Bapak?
Kalau secara rata-rata ya di indeks kami trennya adalah mengalami penurunan. Malah penurunan. Iya, karena kalau di 2020 di pemilihan itu ada 4 kalau nggak salah itu pidananya. Nah sekarang hanya 1, hanya di Karanganyar. Oh, Itu yang lolos, tapi ada sekitar 24 itu yang tidak memenuhi dihentikan. Kan prosesnya gitu kalau pidana. Tapi sempat berproses. Berproses. Jadi laporan itu ada yang laporan, ada yang temuan. Nah, itu kita pilah dulu nih. Ini masuk ke kotak mana nih atau kompartemen mana nih? Oh iya, masuk kompartemen pidana misalkan. Iya. Tetapi pidana itu kan nggak serta-merta Bawaslu yang memutus. Karena di sana ada namanya Sentra Gakumdu. Oh, iya. Yang melibatkan kepolisian, kejaksaan. Nah, dari sanalah digodok. Ada yang sampai pembahasan pertama, kedua, ada yang dihentikan, ada yang lanjut ke pengadilan. Nah, kayak gitu. Kalau dari lensa Bawaslu dengan angka 339 yang indeksnya menurun daripada pemilihan yang lalu, apakah ini bisa dikatakan sebagai partisipasi masyarakat yang juga turun menurut kacamata Bawaslu, Bapak? Kalau dari sisi itu ya, karena apa? Dengan itu juga ditopang oleh berbagai faktor ya kan. Ada pusat informasi yang kita tahu lah, medsos sekarang luar biasanya. Nah, artinya memudahkan masyarakat mengakses informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Untuk Jawa Tengah sih alhamdulillah tingkat partisipasi politik ya maksud saya itu adalah lebih tinggi dibanding provinsi lain. Saya tidak mau bermaksud membandingkan, tapi itulah realitasnya. Yang ketiga adalah kesadaran politik masyarakat sendiri. Nah, yang keempat adalah itu dibangun juga adanya sosialisasi dari penyelenggara PKPU, kemudian dari Bawaslu. Impact dari sanalah artinya, ada kesadaran baru terutama. Karena apa? Kalau saya melihat tren penurunan itu signifikan. Dari pidana aja yang dulu 7-4 sekarang tinggal 1. Kemudian dulu administrasi sekitar 400-an, sekarang hanya 49. Nah, kan kayak gitu-gitu akhirnya akhirnya turun drastis. Tetapi kan memang ada dinamika yang berkembang waktu di pemilihan kemarin itu kita tidak bisa pungkiri lah. Itulah dinamika kan. Karena dekat ya, Pak, lebih dekat. Gitu. Apalagi ini pusat ya dalam tanda petik ya Jawa Tengah kan menjadi satu daerah yang memang salah satu masuk di perpolitikan nasional. Iya, yang disorot banyak pihak. Betul. Nah, itu kira-kira seperti itu gambaran utuhnya. Dari 12 tahapan besar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, tahapan di Jawa Tengah yang cukup menyita perhatian Bawaslu, ini yang tahapan yang mana nih Bapak? Di kampanye. Oh, di kampanye. Oh iya, itu jadi core-nya Bawaslu ya. Iya. Jadi pengawasan kampanye ini memang luar biasa, banyak dinamika yang berkembang, ada saling melapor. Nah, itu salah satu yang menjadi dinamika yang luar biasa. Yang melibatkan peserta langsung. Peserta antar peserta, kemudian peserta dengan penyelenggara. Nah, ini kan luar biasa. Betul sekali. Dari kacamata Bawaslu memang di pengawasannya ini kita lebih banyak melakukan antisipasi, yaitu pencegahan itu. Misalkan dulu ada yang namanya surat keterangan kampanye ya kan? Oh iya, pemberitahuan yang itu kita tidak serta-merta menindak, tetapi memberikan himbauan dulu kepada peserta pemilihan waktu itu, tim sukses dan lain sebagainya. Misalkan kok ini bisa belum turun nih suratnya gitu kan, ya udah kita antisipasi, dilakukan pencegahan. Baru kemudian kalau dulu kan enggak, kita penindakan dulu, semangat Bawaslu. Jadi kalau begitu sudah langsung kita cegah, nggak boleh ikut kampanye. Tetapi kan paradigma Bawaslu yang berubah, akhirnya melakukan pencegahan dulu. Ya sudahlah Pak, diurus dulu, kemudian ini selesai Bapak jalan kampanye. Nah, artinya ada pendekatan-pendekatan yang menurut kacamata kami ini sangat humanis ya. Tidak serta-merta melakukan penindakan. Ini mungkin yang mempengaruhi penurunan dari angka aduan tadi Bapak?
nggak bisa jadi ya, tetapi itu mungkin salah satu indikatornya di sana karena kan memang kok sekarang mudah ya gitu kan, nggak kayak dulu ya apa-apa disemprit gitu dalam Iya, bahasa iya tanda kan kutip. memang dalam kacamata Nah, peserta maupun penyelenggara di penyelenggara sisi ya yang lain kadang bahwa ya, selalu serem gitu. iya. Tetapi itulah salah satu tugasnya karena memang harus ada the guard ya, pengawal dari sistem demokrasi yang kita bangun saat ini. Bayangkan kalau ya kita memang belum bisa mencapai seperti di Amerika, di Filipina, di banyak negara lah, tetapi minimal kita sudah berupaya. Betul. Oh, ini loh demokrasi yang kita bangun sejak reformasi itu arahnya menuju ke sana. Nah, itu harus step by step harus ditunjukkan kepada masyarakat. Dan ini mungkin menjadi salah satu pembelajaran politik bagi masyarakat. Iya. Betul ya kayak gitu. Iya, dan tentunya upaya yang dilakukan Bawaslu ini mengikuti perkembangan masyarakat juga ya, Pak. Betul. Upaya-upaya yang Kadang pendekatan kita aja dari daerah ke daerah lain berbeda. Oh, gitu. Iya, karena pencegahan kami, misalkan kan kita bagi nih ada culture masyarakat timur, Blora, Oh, Jawa Tengah Rembang, bagian timur. ya kan? Baik. Terus Pantura, kemudian wilayah-wilayah yang pantai itu akan berbeda pola pemahaman terhadap partisipasi politik di setiap wilayah. Makanya pendekatannya pun kami melakukan, kenapa sampai kami detail coba petakan di wilayah masing-masing, saya bilang gitu. Ya itulah yang menjadi salah satu bagaimana cara kita melakukan sosialisasi. Ada treatment khusus Iya, bagi masyarakat. misalkan kami ke pegunungan, misalkan Wonosobo dan lain sebagainya, kami nggak mau melakukan metode yang di pantai misalkan, Ah, seperti gitu. Dan bahkan di sosialisasi kami kan melibatkan banyak ya, ada misalkan tradisi setempat itu agar memudahkan aja dengan bahasa mereka. Nah ini yang teman-teman di Jawa Tengah kami tuntut untuk itu. perlakuannya Iya. sama dengan bagaimana Bapak memperlakukan para pihak di provinsi begitu juga berlaku di kabupaten kota, Pak? Berlaku karena pola pendekatan, karena kita nggak bisa berdiri sendiri ya, meskipun penyelenggara sudah menjadi lembaga publik, tapi kita bekerja di lapangan, di masyarakat tuh nggak bisa bekerja sendiri. Kadang komunikasi kami tekankan betul, bahkan kecamatan aja hal utama setelah dilantik adalah kalian silaturahmi ke pemangku wilayah setempat. Nah ini kan beda culture ya. Iya. Karena apa? Mereka lah semua nanti yang akan jenengan temui di lapangan. Tiap Pak hari. Camat, Pak Lurah, Babin, semua. Terus penyelenggara di tingkat kecamatan, PPS dan lain sebagainya. Nah ini upaya-upaya itu yang Konflik tidak hanya terjadi di luar antar peserta, antar penyelenggara dengan peserta, tapi bisa jadi antar penyelenggara itu sendiri. Nah, Betul. treatment dari Bawaslu nih gimana nih? Khususnya di Jawa Tengah dalam pantauan Iya. Bapak dan upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah. kami hampir menyelesaikan banyak ya di wilayah-wilayah itu ya, terutama di KPU dengan Bawaslu Kabupaten, Iya. terus PPK dengan Panwascam. Nah kami meyakini bahwa ada proses yang harus dibangun di sana. Satu yaitu goal dari, kalau saya bahasa sederhananya gini, goal kalian ngapain sih? Ya, nah saya bilang gitu dulu, agar ini bener toh, aku bilang. Misalkan ya, ini salah satu contoh yang banyak terjadi itu nanti ketika proses pemutakhiran biasanya. Oh, Nah, pemutakhiran, kemudian kampanye yang sering melibatkan inilah KPU, Bawaslu, terus penyelenggara, Iya, peserta ya. peserta, Nah, iya. kayak gitu-gitu. Saya tanya, goal kalian apa? Pak, kami ingin ini sesuai prosedur. Ya sudah. Pertama adalah komunikasi, saya bilang. Oh, Kemudian yang kedua itu kalian kan sama-sama penyelenggara. Gak ada egosentris penyelenggara, kita satu. Cuma jalannya aja yang berbeda. iya. Tujuannya kan sama, saya bilang. Ini menempuh jalur ini, kita menempuh jalur ini, tapi goalnya adalah sama. Nah, itulah tip-tip sederhana itu kadang kami terapkan di daerah. Biar minimalisir. Betul. Nah, yang kedua adalah silaturahmi.
komunikasi tadi udah, terus silaturahmi. Bila perlu saya sampaikan ke teman-teman, ngopilah bareng. Selesai ya. Seperti yang dilakukan di Jawa Tengah. Iya. Kenapa? Memang ini sumbatan utama kita kan itu, merasa egosentris. Antara nggak bisa, KPU kan lebih tinggi derajatnya, nggak bisa, Bawaslu kan sama mengawasi kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini yang kita pecah mungkin ya ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang dulu, tetapi ini kan harus juga terus-menerus dilakukan. Nggak bisa pemahaman itu. Kalau teman-teman punya goal yang berbeda ya sudah, nggak usah jadi penyelenggara. Berarti menyamakan persepsi, ya, betul. Kembali kepada tujuan dan komunikasi tentunya betul. Harus dijaga dengan baik antar penyelenggara tentunya. Ini salah satu kunci menurut kami ya. Tetapi itu sudah kami praktekkan dan rata-rata berhasil. Dan konflik itu juga selesai. Ternyata hanya sumbatan kecil kan. Masalah pemahaman terhadap misalkan regulasi. Iya. Ya udah duduk bareng dipecahkan, saya bilang. Ini kan gampang. Betul. Wong ilmu ketok, nah bahasa Jawa kan gitu kan. Iya, iya. Pasal ini, coba penafsiran KPU apa, penafsiran Bawaslu apa, disatukan. Mesti ada jalan tengah. Nah itu yang kami praktekkan selama ini. Nah, alhamdulillah lah, kemarin tingkat partisipasi juga tinggi. Iya, di Jawa Tengah. Konflik di Jawa Tengah itu nyaris tidak ada yang sampai, kalau kita lihat di Papua misalnya, saya nggak membandingkan lagi, maaf nih, menyebut provinsi lain, tetapi ini fakta atau realitas. Sampai dibakar gedung KPU dan lain sebagainya. Nah, Jawa Tengah hanya riak-riak dan dinamis. Saya pikir itu. Dan seluruh tahapan sudah berjalan lengkap tanpa ekses apapun di Jawa Tengah. Tentunya peran serta Bawaslu juga. Ya, peran semua bangsa kita, terutama masyarakat Jawa Tengah ya ini, dan kami juga sangat berterima kasih pemerintah, terutama pemerintah provinsi, kabupaten, sampai tingkat kelurahan yang membackup, dan juga penyelenggara KPU, Bawaslu. Ini luar biasa betul, punya peran masing-masing sehingga pemilihan 2024 kemarin dapat berjalan dengan baik. Betul sekali. Pasca pemilu dan pemilihan di 2024, harapan Bapak ini khususnya untuk teman pemilih kita yang ada di Jawa Tengah atau di Indonesia pada umumnya, silakan Pak. Ya, kita jangan berhenti pada satu titik pencapaian, tetapi kita masih banyak tugas sebagai mungkin penyelenggara masyarakat, karena ke depan tantangan kita itu sangat luar biasa. Betul. Terutama menyangkut dengan teknologi, kemudian era sekarang ini yang sangat luar biasa betul. Tapi juga ada satu momen penting pembelajaran bagaimana demokrasi ini berjalan terus menerus. Nah, ini karena ini sesuai cita-cita reformasi, bahwa sudah banyak lah pengalaman, sudah banyak air mata yang tertumpah untuk demokrasi kita total. Nah ini mari kita sama-sama rawat ya, terutama penyelenggara, terus masyarakat juga. Terus yang kedua adalah kita jangan berhenti pada demokrasi yang ada, tetapi kita terus berinovasi bagaimana menjadikan tujuan dari demokrasi itu sendiri bagi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu saya pikir itu. Dan harapannya tetap membawa Jawa Tengah bisa berkibar di kancah nasional. Iya, harapan kita. Bapak terima kasih sekali sudah bersedia hadir dan sharing bersama teman pemilih, dan tentunya kami masih mengharapkan kehadiran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk membagikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik. Sekali lagi terima kasih. Saya selalu. Amin. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi bersama Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.